Puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar dengan cara jarak jauh. Meskipun kita belajar dengan cara jarak jauh, kita harus tetap semangat dan fokus mengikutinya agar mendapatkan hasil yang membanggakan. Materi sebelumnya kita membahas teori asam basa, maka hari ini kita membahas materi pH dengan tujuan mengetahui konsep dari pH. Materi sebelumnya kita membahas mengenai teori asam basa, maka hari ini kita membahas pH larutan. pH larutan adalah derajat keasaman atau kebasaan larutan asam basa. Nilai pH untuk larutan asam dengan rumus pH sama dengan min log H positif, sedangkan untuk larutan basa pOH sama dengan min log OH negatif. Hubungan pH dan pOH adalah rumusnya pH tambah pOH sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 dikurang pOH. Skala pH pada suatu larutan adalah pH larutan asam lebih kecil 7. pH larutan netral sama dengan 7. Sedangkan pH larutan basa lebih besar 7. Hubungan pH larutan dan kekuatan asam basa. pH asam kuat lebih kecil pH asam lemah. pH basa kuat lebih besar pH basa lemah. Artinya, dalam asam basa, asam kuat dalam air hasilnya ion H positif secara sempurna bereaksi, sedangkan pH-nya adalah pH kecil atau berkisar 1 sampai 2. Untuk asam lemah dalam air, hasilnya adalah ion H positif secara tidak sempurna. pH-nya pH besar berkisar 3 sampai 5. Untuk asam basa pada basa kuat dalam air, hasilnya adalah ion OH negatif secara sempurna. pH-nya pH besar berkisar 12 sampai 13. Untuk asam basa lemah dalam air dengan hasil ion OH negatif secara tidak sempurna, hasil pH-nya adalah pH kecil berkisar 9 sampai 13. Derajat disosiasi beserta perhitungan H positif dan OH negatif. Harga derajat ionisasi atau dengan simbol alfa sama dengan jumlah mol terionisasi per jumlah mol mula-mula. Untuk asam kuat, alfa sama dengan 1. Misal, senyawa HCl aqueous menghasilkan H positif aqueous tambah Cl negatif aqueous. Maka rumusnya adalah konsentrasi H positif sama dengan A kali Ma. A merupakan valensi dari asam, sedangkan Ma adalah molaritas dari asam. Untuk basa kuat, alfa sama dengan 1. Misal, senyawa BaOH 2 kali aqueous menghasilkan Ba2 positif aqueous ditambah 2 OH negatif aqueous. Maka rumusnya adalah konsentrasi OH negatif sama dengan konsentrasi B dikali Mb, di mana B adalah valensi dari basa, sedangkan Mb adalah konsentrasi dari molaritas suatu basa. Asam lemah, alfa lebih kecil dari 1, alfa lebih besar dari 0. Misalnya, Ha aqueous menghasilkan reaksi bolak-balik H positif aqueous ditambah A negatif aqueous, di mana Ka sama dengan H positif dikali konsentrasi A negatif per konsentrasi Ha. Rumus lain yaitu H positif sama dengan akar Ka dikali Ma. Untuk derajat ionisasi asam lemah, H positif sama dengan alfa dikali Ma atau alfa sama dengan H positif per Ma. Dengan kata lain, konsentrasi H positif sama dengan akar dikali Ka dikali Ma atau alfa dikali Ma sama dengan akar Ka dikali Ma, di mana alfa sama dengan akar Ka per Ma. Untuk basa lemah, alfa lebih kecil dari 1, alfa lebih besar dari 0. Misal senyawa NH4OH menghasilkan reaksi bolak-balik NH4 positif aqueous ditambah OH negatif aqueous. Maka dapat dihasilkan
konsentrasi OH negatif sama dengan akar Kb dikali Mb. Untuk derajat ionisasi basa lemah, alfa sama dengan konsentrasi OH negatif per Mb, di mana OH negatif sama dengan akar Kb dikali Mb atau alfa dikali Mb. Akar Kb dikali Mb, maka dapat dihasilkan alfa sama dengan akar Kb per Mb. Selanjutnya kita memasuki perhitungan dan pengukuran pH. Untuk pertemuan hari ini kita akan menghitung pH suatu larutan. Perhitungan pH. A. Tentukan pH dari 50 ml H2SO4 10⁻³ molaritas. Maka konsentrasi H positif sama dengan A dikali MA. A nilainya adalah 2 dikali 10⁻³ Kenapa bisa A sama dengan 2 dikali 10⁻³ Karena A merupakan valensi dari H2SO4. Valensi H2SO4 adalah 2, sedangkan MA-nya adalah 10⁻³. Sehingga A kali MA sama dengan 2 kali 10⁻³ molaritas. Sesuai dengan rumus asam, maka pH sama dengan min log H positif. H positifnya kita dapat tadi 2 kali 10⁻³. Maka dapat kita masukkan min log 2 kali 10⁻³ sama dengan 3 dikurang log 2. Untuk contoh kedua yaitu B, kita masuki contoh suatu basa. Tentukan pH dari 100 ml basa lemah BOH yang di dalam air terionisasi 1% dengan Kb BOH sama dengan 10⁻⁴. Dapat dijawab alfa sama dengan 1% atau 0,01. Didapat 1 dibagi 100. Rumusnya alfa sama dengan akar Kb per Mb. Didapat alfanya 0,01, maka dapat kita masukkan dengan rumus alfa sama dengan akar Kb per Mb. Kb-nya diketahui dari soal 10⁻⁴. Maka yang dicari adalah Mb. Dapat dihitung secara matematikanya, Mb sama dengan 1 molaritas. Untuk nilai minus OH atau konsentrasi OH negatif sama dengan, dapat dilihat dari rumus, kita tulis Kb dikali Mb. Kb-nya sudah diketahui dari soal yaitu 10⁻⁴ dikali konsentrasi Mb-nya tadi dapat kita cari bernilai 1 molaritas. Maka secara hitungan matematika konsentrasi OH negatif sama dengan 10⁻⁻². Setelah itu langkah selanjutnya kita buat POH sama dengan 2. Kenapa 2? Karena dari rumus 2 dikurang log 1. Log 1 sama dengan 0, 2 dikurang 0 sama dengan 2. Sehingga POH-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari pH. pH sama dengan pKw dikurang POH. Ini ketentuan dari rumus. 14 adalah ketetapan air. POH-nya dapat kita lihat tadi mendapatkan hasil dengan nilai 2. Maka pH sama dengan pKw dikurang POH, 14 dikurang 2 sama dengan 12. Untuk contoh-contoh selanjutnya dapat kita diskusikan pada materi di Discord. Dan untuk latihannya dapat kita lihat di Discord juga. Materi hari ini mengenai perhitungan pH sampai di sini. Kurang lebihnya nanti kita diskusikan di pembahasan di Discord juga. Terima kasih. Dari materi yang telah dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya untuk mencari pH dalam suasana asam dengan rumus pH sama dengan min log H positif, sedangkan suasana basa pH tambah pH sama dengan 14. Pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan ion dalam larutan. Tetap semangat dan fokus mengikutinya. Terima kasih.